Halo semua, perkenalkan nama saya Gloria Immanuela Sabuna dengan NIM 2310911220070 dan saya berasal dari program studi kedokteran program sarjana Universitas Lambung Mangkurat angkatan 2023. Pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan tentang anatomi dari organ reproduksi pria dan anatomi dari organ reproduksi wanita serta bagaimana fungsi seksual di antara kedua organ tersebut. Simak baik-baik ya video berikut. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang anatomi dari organ reproduksi pria. Seperti yang teman-teman lihat, ini adalah gambaran jika dibelah dari sini, dari samping, akan menghasilkan gambaran seperti ini. Ini adalah organ reproduksi pria yang berada di luar tubuh yang bernama penis. Dan ini adalah testis, seperti yang teman-teman lihat yang seperti bulat ini dinamakan testis dalam anatomi atau orang awam mengenalnya dengan nama buah zakar. Gitu. Jadi kita akan mempelajari bagaimana sih anatomi dari organ reproduksi pria. Kita mulai dari sini, dari testis. Seperti yang teman-teman tahu ya, di mana sih tempat pembentukan sperma itu, bagaimana sperma itu bisa ada. Jadi sperma itu bisa ada pada laki-laki itu karena terjadi di dalam ini, terjadi di testis gitu. Jadi di sini tempat sperma dibentuk. Lanjut. Bagaimana sih cara pembentukan sperma itu? Ini singkat aja ya. Ini jika testisnya itu dibelah atau buah zakarnya itu dibelah, akan terlihat gambaran seperti ini. Nah, ini teman-teman yang seperti yang seperti saluran-saluran, mohon maaf. Ini ya seperti ini, itu namanya adalah tubulus seminiferus. Apa fungsinya tubulus seminiferus? Jadi tubulus ini dia akan menghasilkan sperma. Namun perlu diingat, sperma yang dihasilkan belum matang secara fungsional. Jadi belum bisa ya namanya membentuk zigot jika terjadi fertilisasi bersama ovum wanita. Oke, lanjut. Setelah sperma dibentuk di tubulus seminiferus, dia akan lanjut bergabung dulu dia di sini. Ini namanya mediastinum testis. Dia akan bergabung di sini yang seperti rongga. Lalu lanjutlah dia ke saluran ini nih. Ini saluran apa? Ini namanya ductus efferent. Nanti ductus efferent ini dia akan membawa ke saluran-saluran yang melipat-lipat seperti ini yang besar, bahkan sampai ke bawah. Nah, dan ini disebut dengan epididymis. Sebenarnya epididymis ini adalah suatu struktur yang hanya berisi saluran-saluran. Tadi kan saya katakan sebelumnya, jika sperma yang belum matang secara fungsional akan keluar dari sini, dari tubulus seminiferus, dia akan lanjut ke mediastinum testis, lalu dia akan lanjut ke ductus efferent, lalu dia akan dimatangkan di mana? Dia akan dimatangkan di sini, di kaput dari epididymis. Dia akan dimatangkan di sini secara fungsional dan juga akan disimpan di sini sampai ada rangsangan seksual untuk mengeluarkan sperma tersebut. Oke, jadi kita akan lanjut perjalanan sperma untuk bisa keluar dari tubuh itu bagaimana. Setelah dia sampai di epididymis dan dimatangkan serta disimpan, dia akan lanjut ke bawah. Ini adalah ekor dari epididymis. Lanjut, dia akan lanjut nih menjadi satu saluran yang panjang nih. Ini dinamakan ductus deferens atau yang bisa dikenal dengan vas deferens. Biasanya pada pasangan yang ingin menerapkan KB pada laki-lakinya, itu yang dipotong atau yang diputus itu di sini, di ductus deferens atau di vas deferens. Makanya namanya tersebut vas
dinamakan vasektomi karena vas deferensnya itu yang diputus atau dipotong sehingga sperma tidak ada keluar. Oke, kita akan kembali ke gambar yang di atas ya. Tadi testis akan menghasilkan sperma yang belum matang secara fungsional. Lalu dia akan lanjut ke epididymis, lanjut dia akan ke vas deferens atau ductus efferens, naik dia ke atas, dia akan kemana? Teman-teman bisa lihat nih salurannya ini, dia ke atas, nah seperti ini. Lanjut dia nanti akan keluar ke sini. Oke. Seperti yang teman-teman lihat, pada laki-laki hanya terdapat satu saluran saja, saluran sperma dan saluran untuk sperma keluar serta saluran untuk urin keluar. Seperti teman-teman lihat. Nah, itu kantong urinnya di mana? Ini teman-teman, ini adalah vesika urinaria. Jadi di sini nih yang dinamakan kandung kemih. Jadi ketika teman-teman ginjalnya memproduksi urin akan ditampung dulu di sini sampai nanti mencapai batas tertentu. Nanti reseptor gangnya akan mengeluarkan gang akan mengirimkan impuls untuk mengeluarkan si urin tersebut. Oke, lanjut ya teman-teman. Tadi kan spermanya nih dari bawah nih, lanjut ke atas, dia akan lewat di sini. Ini adalah vesika urinaria, tempat urin disimpan. Lalu di sini ini namanya kelenjar prostat. Oke. Ini namanya kelenjar prostat. Lalu ini apa? Ini dinamakan vesikula seminalis. Ini teman-teman bisa dilihat, ini yang akan menghasilkan semen. Jadi ketika sperma keluar, sperma tidak keluar sendiri, dia tentu akan diberi semen. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk memberikan nutrisi kepada sperma agar sperma bisa melanjutkan perjalanan lagi hingga sampai ke ovariumnya wanita gitu. Dan ini adalah kelenjar prostat. Apa sih fungsi kelenjar prostat? Jadi kelenjar prostat itu fungsinya untuk memberikan warna seperti susu kepada sperma. Fungsinya untuk apa? Tadi ketika dia keluar dari sini, ketika spermanya keluar lewat vas deferens, itu warnanya masih kekuning-kuningan dan pH-nya masih asam. pH-nya masih di bawah 7. Oleh sebab itu, seperti yang kita tahu juga ya, labium pada wanita, vagina pada wanita itu pH-nya juga asam. Ketika asam dan asam bertemu itu tidak bakal saling mematikan kan. Jadi oleh sebab itu di sini nanti kelenjar prostat dia akan membasahkan si sperma tersebut. Jadi spermanya siap untuk masuk ke dalam vaginanya wanita. Oke. Tadi sudah sampai nih, spermanya udah dari sini, dia sudah diberi cairan semen. Nanti vesika seminalis akan menghasilkan sekretnya untuk memberikan sperma semen. Lanjut dia di sini, nanti dia di sini akan dihasilkan juga sekret dari kelenjar prostat sehingga sperma itu warnanya bisa seperti susu gitu. Lanjut nanti spermanya keluar nih melewati saluran. Di sini nama salurannya berubah teman-teman, namanya jadi uretra. Jadi teman-teman ketika sudah masuk ke dalam penis, saluran ini akan berubah nama menjadi uretra. Dia akan keluar ke sini untuk menuju ke vagina. Lanjut, teman-teman pernah nanya nggak sih kenapa pada saat lelaki melakukan ejakulasi tidak berbarengan sama air kencing gitu, urin? Itu karena di sini, di sini itu ada di perbatasan sini itu ada yang namanya musculus sphincter uretra externum. Dia yang nanti akan menahan teman-teman ketika teman-teman pada laki-laki ingin menahan kencing, nanti di sini yang akan menutup salurannya, musculus sphincternya tadi. Sedangkan yang di atas ini namanya musculus sphincter uretra internum. Fungsinya untuk apa? Jadi ketika teman-teman
pada saat laki-laki mendapatkan rangsangan seksual, di musculus sphincter uretra interna ini akan menutup sehingga urin tidak akan keluar bersama dengan sperma ketika laki-laki ingin ejakulasi gitu. Oke, selanjutnya kita akan membahas di sini. Ini struktur ini yang mirip ya, di ujungnya penis itu dinamakan oleh glans penis. Glans itu artinya kepala. Sedangkan uretra di sini dia akan lanjut ke sini. Ini apa nama teman-teman? Ini namanya fossa navicularis. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk ketika laki-laki ingin kencing, itu mengumpulkan urin di satu titik. Jadi urinnya tidak merembes kemana-mana ketika lelaki ingin mengeluarkan air kencingnya. Lalu dia akan mengembang juga ketika sperma udah sperma sudah di sini, dia akan memberikan kontraksi kuat atau tekanan kuat kepada sperma agar dia bisa menembus nanti masuk ke vaginanya perempuan dan bisa melakukan fertilisasi gitu. Oke, selanjutnya ini adalah kita akan lihat struktur dari ini. Tapi sebelum itu kita habisin dulu di sini. Ini adalah rektum ya teman-teman. Ini untuk orang yang ingin BAB, keluarnya lewat mana? Lewat sini. Ini yang dinamakan dengan anus. Oke. Di sini juga ada teman-teman fungsi dari ini dinamakan kelenjar Cooper atau kelenjar bulbo-uretral. Ini juga fungsinya kalau tidak salah untuk untuk memberikan nutrisi juga serta lubrikasi atau pelumas kepada spermanya gitu. Oke. Kita akan lanjut dari ke sini teman-teman. Teman-teman bisa lihat, ya ini tadi glans of penis, ini adalah fossa navicularis. Ya, jadi nanti urin dan sperma akan mengumpul di sini dulu untuk dihembuskan keluar agar memberikan tekanan yang kuat, dorongan yang kuat, dan juga bisa di satu titik saja, jadi tidak kemana-mana gitu. Selanjutnya di sini juga ada yang namanya si testis tadi sebagai tempat pembuatan sperma itu dilapisi oleh ini jaringan. Ini yang dinamakan testis ini nanti akan dilapisi dengan tunika dartos ya teman-teman. Akan dilapisi oleh tunika dartos. Jadi apa sih fungsinya tunika dartos itu? Tunika dartos itu dia yang kendor. Jadi ketika ingin ereksi, ketika laki-laki ingin ereksi, nanti tunika dartosnya akan mengencang gitu. Jadi kalau tidak ada, dia akan longgar si tunika dartosnya itu sendiri. Pada orang yang ingin melakukan sunat akan diberi anestesi atau akan diberikan anestesi di tunika dartos itu. Oke. Selanjutnya kita akan melihat ini. Nah, ini dari belakang ya teman-teman. Penis ketika dilihat dari belakang. Oke. Nah, jadi di sini aku mau ngasih lihat. Ini tadi yang si glans of penis. Ini kepalanya dari penis itu yang paling ujung. Lalu dia tersusun dari 3 hal luar tadi yang di luar tubuh. Di paling belakang ini ada yang namanya, ini yang di tengah. Yang di tengah ini namanya corpus spongiosum penis. Sedangkan 2 di kiri dan kanan ini dinamakan corpus cavernosa penis gitu. Apa sih fungsinya? Tentu mereka ada fungsinya ya teman-teman. Tuhan menciptakan segala sesuatu tidak ada jika tidak ada fungsinya. Semua ada fungsinya. Kita bahas dari sini dulu. Dari yang mana ya? Dari ini, kiri dan kanan dulu ya. Apa sih fungsinya dari
cavernosum ini, corpus cavernosum penis ini. Jadi fungsinya itu, cavernosum itu artinya berongga-rongga ya teman-teman. Jadi nanti di dalamnya secara histologi itu nanti ada lagi, di dalamnya akan terlihat berongga-rongga teman-teman. Jadi pada saat orang ingin mendapatkan pada saat laki-laki mendapatkan gairah seksual, si darah itu akan masuk ke kemana? Ke corpus cavernosum penis. Itulah kenapa akan terjadi ereksi, karena darah-darah itu akan masuk ke rongga-rongga di dalam corpus cavernosum penis. Lalu fungsi yang di tengah ini untuk apa? Dia fungsinya untuk memfiksasi si uretra. Uretra tuh yang mana? Ini ya teman-teman, yang tadi uretra tuh ini. Jadi ketika nih teman-teman bisa lihat berongga kan. Nah, rongga ini nanti akan diisi oleh darah ketika terjadi ereksi. Nah, ketika terjadi ereksi dia akan membesar, ya kan? Oleh sebab itu disinilah fungsi dari corpus spongiosum. Dia yang di bawah itu fungsinya buat menjaga si uretra ini tetap terbuka jalurnya. Jadi seandainya terjadi mau mengeluarkan sesuatu, seandainya terjadi gairah seksual ketika corpus cavernosumnya membesar, si saluran uretranya ini tidak terhimpit. Itu karena berkat dari corpus spongiosum dari penis gitu teman-teman. Mungkin itu saja untuk anatomi dan fungsi dari organ reproduksi pria. Selanjutnya saya akan lanjut ke anatomi dari organ reproduksi wanita. Ini yang pertama kita lihat dari kondisi luarnya dulu ya teman-teman. Ini penampakan organ reproduksi wanita dari luar. Seperti yang terlihat di sini ada yang ditumbuhi oleh rambut-rambut. Itu dinamakan sebagai mons pubis. Jadi daerah di sini itu akan ditumbuhi oleh rambut-rambut. Kenapa dikatakan mons? Karena itu bentuknya seperti bukit gitu. Kenapa bisa ada bukit? Itu karena ada penumpukan lemak di daerah mons pubis ini sendiri gitu. Kenapa ditumbuhi rambut? Seperti yang kita tahu, fungsi dari rambut pada tubuh kita itu berfungsi untuk mencegah terjadinya gesekan berlebih gitu ya. Sama pada laki-laki juga tumbuh rambut di sekitar organ reproduksinya. Oke, selanjutnya kita akan lanjut. Seperti teman-teman lihat, ini kita mulai dari atas dulu. Ini seperti tudung. Ini namanya adalah preputium clitoris. Preputium clitoris. Pre itu artinya di depan, putium itu artinya kulit, jadi dia kulit di depan gitu. Preputium clitoris. Dia akan melindungi siapa? Tentu akan melindungi dari klitorisnya itu sendiri. Klitoris itu yang mana? Klitoris yang ini. Dia itu secara embriologi fungsinya itu sama seperti penis pada awalnya. Namun tidak berkembang karena kalau jadi penis itu akan menjadi laki-laki, sedangkan pada wanita dia akan mengecil gitu. Jadi ini yang namanya glands of clitoris yang terlihat. Glands itu seperti yang kita lihat, seperti yang saya jelaskan sebelumnya adalah kepala. Jadi ini adalah kepala dari klitoris. Badannya di mana? Badannya ada di dalam ya, tidak kelihatan. Kita lihat dari luarnya aja. Lanjut, kita ke sini seperti ada ini. Ya, ini namanya labium minus, labium minor. Labium majusnya yang mana Kak? Labium majusnya yang ini. Ini labium majus. Ini adalah labium minus. Oke, lanjut. Nah, di sini seperti teman-teman lihat ada lubang yang kita namai sebagai ostium urethra externum. Jadi disinilah tempat keluarnya air seni pada perempuan gitu. Jadi salurannya berbeda ya teman-teman, antara saluran vagina dan juga saluran dari air kencing. Beda dengan laki-laki yang memiliki satu saluran yang sama gitu. Ini apa? Kita lanjut. Ini yang namanya vagina atau ostium vagina. Ostium itu sendiri artinya lubang ya teman-teman.
Lanjut, ini disinilah tempat jalan masuknya dari si penis pada laki-laki gitu. Lanjut, ini penampakan dari luar. Oh ya, dan ini itu anus ya teman-teman, tempat keluarnya feses kita. Dan di sini ini namanya perineum, tempat yang biasanya dirobek oleh atau digunting oleh tenaga kesehatan untuk memperlebar jalan lahir. Tuh. Lanjut, kita akan ke penampakan dalamnya. Penampakan dalamnya seperti ini jika dilihat dari samping, sama seperti laki-laki tadi ya. Kita lihat dari samping. Ini adalah rektum, tempat jalan keluarnya dari feses. Jadi dia akan keluar melewati anus. Oke. Selanjutnya ini adalah, teman-teman bisa lihat, ini yang di tengah ini namanya vagina. Jadi ini adalah saluran tempat penis akan menghantarkan spermanya untuk terjadi fertilisasi gitu. Jadi di sini, jadi daerah dari sini sampai ke atas sini ini namanya vagina. Oke. Terus di tengah sini ini namanya, oke. Selanjutnya ini yang di tengah ini namanya uterus. Teman-teman, jadi dari vagina dia akan lanjut menjadi uterus. Oke. Teman-teman bisa lihat ini, mungkin gambarnya bisa kita lihat lebih jelas di, oke. Sebentar teman-teman. Oke, kita lihat di sini saja. Nah, ini tadi dari daerah sini sampai ke sini namanya vagina. Sedangkan ini yang di samping seperti garpu sebelah kanan dan sebelah kiri ini dinamakan sebagai fornix vagina. Lanjutnya ini ada nih yang di ini jalan masuknya jika dilihat dari luar ini dinamakan introitus vagina. Oke. Lanjut, kita akan membahas lebih lanjut tentang uterus, tentang ovari dan juga tuba falopi ya teman-teman. Ini adalah ovarium, tempat pematangan dari sel ovum pada wanita, dan ini adalah tuba falopinya. Lanjut ke materi. Gambar ini ya teman-teman, ini adalah penampakan dari uterus dan vagina serta tuba falopi dan juga ovariumnya itu sendiri. Jadi ini tadi yang melipat-lipat seperti ini, ada lipatan-lipatan, ini namakan vagina. Dan celah kiri dan kanan, celah ini dan celah ini itu dinamakan fornix vagina. Lanjut. Dan ini yang besar ini dinamakan uterus. Lalu di sini ada tuba falopi dan di sini ada ovarium. Nah, di sinilah proses pematangan dari sel ovum itu bagaimana gitu. Kita akan bahas secara lebih lengkap ya teman-teman. Untuk proses pematangannya itu bisa dilihat di fisiologi. Jadi kita akan melihat dari sini ovarium, uterus dia terbagi menjadi dua, ada korpus dan juga ada cervix. Korpus itu artinya badan, cervix itu artinya leher. Jadi di atas ini ada yang namanya fundus dari uteri, fundus itu artinya dasar ya teman-teman. Lanjut. Nah, lapisan dari uterus sendiri itu ada 3. Yang pertama di dalam artinya endo, makanya dinamakan endometrium. Terus yang di tengah ini dinamakan myometrium. Selanjutnya di luar, lapisan terluar ini dinamakan perineum. Itu ya teman-teman. Nah, biasanya zigot atau sel ovum yang sudah divertilisasi oleh sel sperma, dia tidak asal menempel teman-teman, dia akan menempel di daerah sini,
endometriumnya, tapi di daerah sini, bukan di bawah sini teman-teman. Jadi dia akan menempel di daerah sini. Dan untuk fertilisasi dia terjadi di mana? Di mana letak pertemuan antara sel telur dan juga sel sperma. Itu terjadi di sini. Ini namanya adalah, ini yang panjang ini dinamakan sebagai tuba falopi, yang kita kenal sebagai tuba falopi. Disinilah tempat terjadinya fertilisasi antara sel ovum dan sel sperma. Lanjut, nanti dia akan melakukan implantasi atau penempelan ke dinding endometrium. Lanjut kita bahas, seperti teman-teman lihat di sini adalah ovari atau ovarium. Lanjut, nanti ketika sel ovum sudah matang, dia akan ditangkap oleh sini nih. Ini namanya fimbre. Dia yang akan menangkap sel ovum udah matang untuk diantarkan ke sini, tuba falopi. Oke. Lanjut. Di sini seperti yang teman-teman lihat, di sini ada namanya mesometrium. Mes itu artinya pemegang. Jadi dia yang akan memfiksasi juga, membantu fiksasi dari ovarium agar tidak kemana-mana. Lalu di sini juga ada yang namanya mesosalping. Dia ini mesosalping. Dia ini adalah pembungkus dari tuba uterina. Terus mesosalping yang ini teman-teman, kalau teman-teman bisa lihat seperti ada jalur putihnya sendiri, itu namakan mesosalping. Sedangkan yang putih di tengah ini yang transparan itu dinamakan mesovarium, pembungkus dari ovarium. Oke teman-teman, untuk wanita mempunyai sepasang ya antara sel ovariumnya kiri dan kanan, dan juga ada tuba falopi antara kiri dan kanan. Lanjut kita ke sini ya teman-teman. Di sini ada yang namanya, sebentar. Oke, kita akan lihat di sini. Kita akan lihat dari anatomi dari uterus itu sendiri. Ini adalah anatomi dari uterus. Jadi uterus tadi seperti kata saya terbagi menjadi dua, ada corpus uterus. Corpus artinya badan, dan juga ada cervix uterus. Cervix artinya leher. Corpus itu dimulai dari fundus ya teman-teman, sampai ke sini, ke awal mula terbentuknya nih terbentuk bundaran di tengah gitu, atau ruangan kecil di tengah. Ruangan ini itu dinamakan sebagai canalis cervicis uteri. Tulisannya canalis cervicis uteri. Dia akan ruangan kecil ini disebut itu. Lalu di sini teman-teman bisa lihat ya, di bawah ini itu dinamakan sebagai ostium uterina externum. Ostium uterina externum. Internumnya yang mana? Internumnya yang ini ya teman-teman, sebelum dia beralih menjadi kavitas dari uteri. Sebelum dia berubah menjadi canalis cervicis uteri. Jadi di sini yang dinamakan ostium uteri internum dan ostium uteri externum. Di sini namanya canalis cervicis uteri. Lanjut kita akan ke, teman-teman bisa lihat di sini ada penyempitan ya. Ini dinamakan ismus. Ismus itu artinya penyempitan. Untuk selanjutnya saya akan membahas lagi tentang si tuba uterina. Tuba uterina juga penting ya teman-teman. Tuba uterina itu terdiri dari 4 hal. Yang pertama ada ampula di sini, ampula tuba uterina. Lalu ada ismus. Ismus itu di sini teman-teman, sebelum dia masuk jadi masuk ke kavitas uteri. Jadi ismus itu artinya penyempitan. Lanjut di sini ada
infundibulum, dan di sini ada si fimbre. Oke teman-teman. Sekian itu untuk organ reproduksi dari wanita. Selanjutnya saya akan membahas kenapa sih bisa membahas bagian mana sih yang akan luruh ketika perempuan sel ovumnya tidak difertilisasi, tidak terjadi pematangan, tidak terjadi pembuahan maksud saya. Oke teman-teman bisa lihat ini yang hitam-hitam yang menempel-nempel itu arteri atau pembuluh darah. Arterinya ini datangnya dari arteri uterina dan juga ada datang dari arteri dari uterika. Jadi ada dari arteri uterina dan arteri dari uterika. Dan pada saat perempuan itu menstruasi, nanti arteri-arteri ini yang akan robek dan juga meluruh. Ini adalah lapisan dari si endometriumnya itu sendiri. Kita akan melihat. Jadi mungkin ini agak kehistologian, tapi ini menurut saya penting sebagai pengetahuan dan supaya saya juga belajar. Dan di bagian atas ini tidak terlihat. Nah teman-teman bisa lihat ya, ini dari dalam ini banyak sekali pembuluh darah, percabangan dari pembuluh darah. Itu ada arteri uterina, ini arteri uterina, dia cabang dari arteri iliaca interna. Dan juga ada arteri arcuata. Ini arcuata langsung dia cabang dari arteri uterina. Arteri arcuata arcus yang artinya membengkok. Dia akan membengkok. Lanjut dia akan ke atas gitu. Jadi pada endometrium dia terdiri dari 2 stratum. Ada stratum fungsional dan stratum basal. Jadi stratum fungsional ini yang akan terkelupas atau yang akan luruh ketika terjadinya menstruasi. Seperti teman-teman lihat. Nih, di sini banyak pembuluh darah ya teman-teman. Nanti ketika dari sini sampai ke bawah sini, ini yang akan luruh atau terjadinya menstruasi itu daerah yang sini, daerah yang fungsionalis. Sedangkan yang basalis yang ini itu tidak luruh teman-teman. Dia akan memproliferasi lagi sel-sel epitel untuk melakukan penebalan dari endometrium itu sendiri. Mungkin itu saja teman-teman. Bisa teman-teman lihat ya. Ini tadi adalah vesika urinaria pada wanita, dan ini adalah uretra. Uretranya lebih sempit, lebih pendek ya teman-teman dibandingkan pada laki-laki. Itulah kenapa perempuan itu mudah sekali terkena infeksi saluran kemih atau ISK. Gitu karena uretranya aja pendek dibandingkan dengan cowok, jadi uretranya panjang gitu. Mungkin itu saja teman-teman untuk pembahasan dari anatomi organ reproduksi wanita serta fungsi seksualnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Demikian, mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dalam penyampaian materi. Mohon maaf dan semoga ilmunya bisa berguna bagi kita semua. Demikian penjelasan video dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.